Shalom, apa kabar sahabat terkasih? Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, atas kasih dan perkenanan Tuhan, malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema. Bersama kita akan belajar sembari merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Untuk itu, sebelumnya mari mohonkan tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Sepanjang hari, Engkau telah menolong dan menyertai kehidupan kami. Malam ini, sebelum beristirahat, kami ingin belajar kebenaran-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kebenaran-Mu mampu kami lakukan dalam keseharian hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami menyerahkan waktu perenungan ini hanya dalam kendali dan kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terambil dari bagian ayat terakhir dari kitab Habakuk, yaitu Habakuk pasal 3 ayat 19 yang tertulis demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, rusa adalah salah satu binatang yang lemah. Namun, di balik kelemahannya itu, rusa memiliki kekuatan kaki yang sangat mengagumkan. Karena mampu dengan lincahnya menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan, hingga pada akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit. Itulah sebabnya mengapa rusa kerap kali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Jika melihat pada ayat sebelumnya dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 19 ini, yaitu pada ayat 17, sesungguhnya Habakuk punya banyak alasan untuk menjadi lemah dan putus asa. Karena pada ayat itu tertulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ini adalah gambaran dari suatu keadaan yang sangat memprihatinkan dan tidak ada harapan. Tetapi pada ayat 18 tertulis, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Secara normal dan jika dilihat berdasarkan logika manusia, kedua ayat ini sangat bertolak belakang atau sangat bertentangan. Karena ayat 17 adalah gambaran dari tidak adanya harapan sama sekali. Namun pada ayat 18 melukiskan bahwa Habakuk tidak terpengaruh pada kondisi atau keadaan yang tanpa harapan itu. Malah dia sanggup untuk bersorak-sorak dan beria-ria. Habakuk ingin memperlihatkan bahwa ia mampu bertahan di tengah kesulitan yang tersulit karena ia senantiasa memandang dan mengandalkan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidupnya, dan Habakuk sangat percaya bahwa jika Tuhan yang menyertai, maka tidak ada perkara yang mustahil.
Sahabat Rema terkasih, ada banyak orang yang mengakui bahwa hidup di zaman dan kondisi seperti sekarang ini sangatlah berat. Ibarat menempuh perjalanan di padang gurun, melewati kerikil dan bahkan batu-batu tajam yang berat. Sebagaimana rusa yang termasuk dalam golongan binatang yang lemah, kita juga adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan dan rentan terhadap mara bahaya. Jika rusa yang secara fisik tergolong hewan yang lemah, namun memiliki kaki yang mampu menjejak di atas bebatuan dan jalan-jalan penuh cadas dan mendaki, apakah ada hal yang sukar bagi orang percaya? Bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Bersama Tuhan, kita tidak akan goyah sekalipun banyak hal yang bisa menggoyahkan kita. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 3 ayat 20 tertulis, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Ibarat rusa yang meskipun secara fisik lemah, namun ada kekuatan luar biasa yang dipunyai. Demikian juga dengan setiap kita. Tuhan telah merancangkan kekuatan di balik setiap kelemahan kita, dan kekuatan itu akan menjadi sempurna jika kita mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita akan seperti rusa yang mampu menjejak di atas batu dan cadas permasalahan kehidupan. Contohilah Habakuk yang sekalipun secara manusiawi tidak ada harapan, tetapi tetap percaya dan bersuka cita. Jangan menyerah pada keadaan, tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan, serta kendalikanlah keadaan sambil mengimani bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang tertulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kekuatan iman yang Kau berikan melalui Rema saat ini. Tolonglah dan kuatkanlah kami yang lemah ini, agar kami sanggup berjejak pada batu dan cadas masalah serta tantangan kehidupan, dan pada akhirnya kami pun bisa bersorak-sorak dan beria-ria karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jika sahabat ingin agar Rema membuat video renungan pada bagian bacaan Alkitab yang sahabat inginkan, silahkan mengirimkan bagian bacaan Alkitabnya pada email Rema yang ada pada kolom deskripsi. Jika engkau diberkati dengan video Rema kali ini, maka silahkan menjadi berkat dengan membagikan video ini. Akhirnya Rema mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Atas kasih dan perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Sampai jumpa. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.